STI sudah mengatakan, kalau nggak salah saya baca, dia bersedia untuk kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku John, tukang bacot bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion. Kali ini aku mencerita sedikit soal pemecatan Patrick Kluivert dan gerbong Belandanya setelah terbongkar konspirasi terbesar di sepak bola Indonesia yang diungkap mantan mertua Pratama Arhan, di mana ada dua orang berinisial S yang menjadi nakoda di balik layar timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia dan kemudian membuat Indonesia gagal. Apakah dalangnya adalah Soeharto, Segawati atau Suryono? Tapi yang paling penting adalah semua beban timnas kabur terbiri-biri dari Indonesia. Penasaran? Mari kita bahas. Isu tak sedap muncul dari timnas Indonesia. Katanya ada dua sosok S yang mengendalikan timnas Garuda. Tentu sebagai warga negara plus 62 yang katanya dengan IQ rata-rata 78 km per jam, aku pun juga kepo dengan dua nama tersebut. Dengan tim yang tersebar luas hingga laut Antartika, aku pun mencoba mencari siapakah sosok di balik inisial S tersebut. SBY, Sumanto, Saroni, Syahrini, Sandiaga Uno, Sri Mulyono hingga Serabowo Subianto ada di benakku. Tapi semua orang tersebut tidak ada hubungan langsung dengan timnas Indonesia. Hal itu diungkap Andre Rosiade, penasihat klub Semen Padang. Pria yang memang aktif bersuara soal sepak bola Indonesia itu menyebut ada dua sosok S yang berkuasa di timnas Indonesia. Kini publik pun terbagi dua, ada yang percaya pada omongan beliau, tapi ada pula yang tidak percaya bahwa Jokowi lulusan UGM. Kaget. Andre menjelaskan dua sosok S yang dimaksud salah satunya bukanlah manajer timnas Sumarji. Anggota DPR RI itu mengungkapkan sosok S yang dimaksud adalah laki-laki asal Maroko dan seorang perempuan asal Indonesia. Supporter Indonesia tahunya hanya Pak Sumarji, tapi bukanlah Panglima sebenarnya. Informasi yang saya dapatkan dari orang dalam di PSSI, kata Andre Rosiade, seperti diberitakan sebelumnya. Jadi walaupun secara kepangkatan Pak Sumarji ini Exco, ketua BTN timnas, bahkan manajer timnas, tapi day to day timnas itu dikuasai dua S, satu orang Indonesia perempuan, satu orang Maroko. Dua S ini yang mengendalikan timnas Indonesia, ujarnya menambahkan. Tentu hal tersebut membuat masyarakat Indonesia heboh, sebab setauku yang boleh mengendalikan timnas Indonesia cuma ada dua sosok, yakni ketum PSSI yakni Erick Thohir dan pelatih kepala Patrick Kluivert, dan dua-duanya bahkan tidak memiliki huruf S di ejaan namanya. Dan setauku tidak ada orang Maroko seperti Patrick Kluivert, karena ia lebih mirip Bahlil daripada Yasin Bono. Andre menjelaskan sosok itu begitu berpengaruh di timnas Indonesia. Salah satunya bisa memaksa pemain mengikuti podcast usai kekalahan melawan Arab Saudi pekan lalu. Bahkan podcast yang kemarin viral itu waktu sebelum bertanding melawan Irak itu atas izin 2S itu tanpa sepengetahuan Pak Sumarji, ungkap Andre. Sementara Sumarji sudah merespon menanggapi hal itu, no comment katanya. Tentunya melihat respon dari Pak Sumarji, publik malah makin curiga. Apalagi dengan statement-statement yang diberikan Pak Sumarji selama ini, di mana ia seolah beda prinsip dengan sang pelatih kepala dengan merasa kaget dengan line up melawan Arab Saudi dan tegas ingin melangsungkan evaluasi pada jajaran tim kepelatihan secepat mungkin, seolah-olah ada sesuatu yang tak beres dalam tubuh tim nasional. Apakah itu? Entahlah, hanya Patrick Star yang tahu. Bohong, kau pembohong. Isu ini muncul usai timnas Indonesia baru saja gagal ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert KO di ronde keempat kualifikasi usai dikalahkan Arab Saudi 2-3. Timnas Indonesia kembali disikat Irak 0-1. Dua kekalahan itu mengubur mimpi tim merah putih berlaga di Piala Dunia. Banyak publik sepak bola yang curiga karena dari dua laga yang dijalani timnas Indonesia di round 4, jika dilihat dari line up-nya saja macam ada dua pelatih yang berbeda, sehingga muncul spekulasi bahwa memang ada sebuah usaha untuk menggagalkan timnas menuju Piala Dunia. Apalagi kita berhadapan dengan Arab Saudi yang memiliki pasokan uang yang tak terhingga. Mereka aja kalau nemu uang di jalan malah ditambahin. Talu. Namun di sini aku mau membongkar dua sosok yang disebut Pak Andre Rosiade. Yang pertama adalah Sofyan Asafiati yang juga sempat disebutkan dalam beberapa acara TV. Mertua Arhan tersebut bahkan menyebut Sofyan sebagai seorang penjudi dan posisinya lebih penting dari manajer timnas karena terbukti saat Indonesia melawan Australia, doi selalu ada di samping Patrick Kluivert. Bahkan lebih anehnya lagi, ia sempat tertangkap kamera muncul di press conference timnas Indonesia. Asafiati sendiri mengaku sebagai teman dekat Patrick Kluivert. Ia juga mengatakan bahwa dirinya mengelola aspek manajerial bagi pelatih, staf dan operasional timnas Indonesia. Tapi manajer macam apa yang bisa masuk sebagai official timnas dan hadir saat konferensi pers? Bahkan dengan latar penjudai seperti yang disebutkan Pak Andre Rosiade, makin masuk akal juga ikan dan harusnya bisa kita curigai sejak awal. Tapi nasi sudah menjadi tai ayam. Agen pemain, agen pelatih bisa jadi official Indonesia. Okay. Namanya Sofyan. Okay. Dan siapa Sofyan itu? Diduga
pemain judi juga. Secara resmi dalam sebuah wawancara dengan media Belanda The Telegraph di awal 2025, Kluivert menyebut Asaf Yati sebagai manajernya. Ia tampak sering mendampingi Kluivert baik dalam laga-laga resmi maupun dalam konferensi pers. Kehadirannya hampir selalu terlihat saat pelatih dan staf timnas muncul di depan media. Dari pernyataannya sendiri yang menyebut bahwa kegiatan manajerial seperti keperluan logistik, komunikasi internal pelatih dan staf, serta dukungan operasional menjadi sebagian dari tanggung jawabnya. Kritikan muncul karena kurangnya transparansi mengenai keputusan apa saja yang dilakukan oleh Asaf Yati dan apakah ia punya pengaruh terhadap pemilihan pemain, taktik atau kebijakan resmi PSSI selain hanya mendampingi secara administratif. Misteri tetap ada seputar seberapa besar pengaruh terhadap keputusan teknis atau strategi. Tidak ada bukti publik yang kuat menunjukkan bahwa ia secara resmi mengambil keputusan terkait taktik atau susunan pemain. Namun jika tidak ada yang membantah pernyataan Andre Rosiade, publik tentunya akan makin curiga dan kemarahan bisa saja tertuju pada PSSI dan Patrick Kluivert. Walaupun El Capitano sudah dijadikan tameng. Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Kaget. Dan nama kedua yakni Susi Hataji yang disinyalir adalah tangan kanan Erick Thohir. Dilansir dari Jawa Post, ia adalah salah satu dari dua sosok berinisial S yang dituding oleh politisi Andre Rosiade sebagai figur yang memiliki kendali kuat di balik layar skuad Garuda. Selama ini dikenal sebagai tangan kanan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Di dunia bisnis, keterlibatannya kini dipertanyakan. Pernyataan Andre Rosiade menyebut bahwa dua sosok berinisial S, satu perempuan Indonesia, satu pria Maroko, telah mengambil alih kendali operasional timnas dari manajer resmi Sumarji. Ia bahkan menuding sebuah podcast viral sebelum laga melawan Irak dilakukan atas izin kedua sosok ini tanpa sepengetahuan manajer timnas. Dengan rekam jejaknya sebagai seorang kepercayaan Erick Thohir yang terbukti piawai dalam manajemen, tudingan Andre Rosiade seolah menempatkan Susi Hataji sebagai figur powerful yang perannya melampaui batas-batas formal. Salahnya kita semua, siapa suruh mimpinya Piala Dunia. Setidaknya kegaduhan yang dibuat Andre Rosiade membuat PSSI langsung ambil keputusan yakni memecat gerbong kepelatihan dari Belanda tersebut. Bahkan bukan cuma di timnas senior, semua pelatih di tim U23 dan U20 dan asisten-asistennya resmi didepak dari bagian timnas Indonesia. Kita harus berterima kasih yang sebesar-besarnya pada Andre Rosiade atas speak up-nya untuk membuat PSSI ketar-ketir. Dan kira-kira siapa yang kini berhak menduduki kursi kepelatihan timnas Indonesia? Akankah ada pelatih anyar atau pelatih lama yang akan kembali? Tapi kemungkinan pelatih anyar akan diumumkan tahun baru 2026 karena interviewnya nanti di malam Natal. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Meskipun belum ada klarifikasi resmi, isu ini membuka tabir mengenai dugaan adanya invisible hand atau tangan tak terlihat dalam tata kelola timnas Indonesia yang kini menjadi pertanyaan besar di mata publik. Benarkah orang-orang itu berjuang untuk kemajuan timnas ataukah hanya demi kepentingan pribadi? Entahlah, hanya Uma Irama yang tahu. Tapi sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Begitu pula dengan keburukan, biarkan waktu yang menjawab. Jika tidak dengan balasan tangan manusia, maka dengan campur tangan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat baik sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapapun yang mengerjakan keburukan sebesar zarah pun niscaya ia akan melihat balasannya pula. Itu aku John, see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.